ada yang bertugas, ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari hari ke hari, teristimewa pada pagi hari yang baru ini, karena Engkau masih memperkenankan kami agar kembali di lembaga pendidikan ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu mau absen dulu ya. Kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Ibu. Semua hadir ya. Ya, jadi semua hadir, semuanya sudah semangat. Jadi mendatang ini kita kalau tidak hadir di sekolah itu ketika kita dalam kondisi sakit. Oke? Coba perhatikan di bawah meja ada sampah diangkat deh, kita masih banyak sampah. Disimpan di laci, nanti sebentar keluar dan buang di tempat sampah. Sudah sampah-sampah sudah diangkat semua? Ya. Oke, sekarang perhatikan tempat duduknya masing-masing. Perhatikan berjalan kursi. Kemudian keluarkan buku IPS-nya, alat tulisnya, buku-buku pelajaran lain itu dimasukkan ke dalam laci sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar kita. Semuanya sudah siap? Sudah. Oke, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita di pertemuan sebelumnya? Oke, bukan? Saya Ibu, disiplin waktu dalam diskusi kelompok. Oke, jadi kesepakatan yang pertama itu adalah disiplin waktu dalam diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok itu kita harus disiplin waktu. Jadi kalau waktunya 15 menit berarti tepat 15 menit harus sudah selesai diskusi kelompok. Yang berikut, kesepakatan yang berikut. Saya Ibu. Oke, Indra. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada yang masih ingat yang lain? Kesepakatan yang lain? Oke, siapa yang masih ingat? Kesepakatan yang lain? Oke, Yuyun. Meminta izin kepada guru sebelum meninggalkan kelas. Meminta izin kepada guru sebelum meninggalkan kelas. Masih ada satu kesepakatan lagi? Oke, Vivo. Menjaga ketenangan dan ketertiban kelas selama proses pembelajaran. Menjaga ketenangan selama proses pembelajaran. Ada yang mau menambahkan lagi kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak ada? Oke, jadi Ibu rasa kesepakatan ini masih berjalan dengan baik, maka kita tetap pakai kesepakatan yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, silakan berdiri, kita akhiri dulu.
materi kita di pertemuan sebelumnya? Saya Ibu. Oke, jelas. Sebenarnya kita belajar tentang lembaga sosial. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang lembaga sosial. Oke, lembaga apa saja yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada lembaga apa saja? Oke, info. Lembaga agama. Oke, lembaga agama. Itu salut untuk Diva dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang berikut selain lembaga agama ada lembaga apa lagi? Lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Oke, selain lembaga keluarga ada lembaga apa lagi? Dea. Lembaga politik. Lembaga politik. Yang berikut ada lembaga apa lagi? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Pendidikan. Masih ada satu lembaga lagi. Lembaga apa? Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Jadi lalu kita sudah belajar banyak tentang lembaga-lembaga itu. Jadi Ibu tertahan dulu karena masih ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya. Baik, Ibu punya pertanyaan. Siapa yang pernah melihat kegiatan kerja bakti atau gotong royong baik itu di rumah maupun di sekolah? Siapa yang pernah lihat? Oke, Divo. Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, di mana itu? Di sekolah. Di sekolah. Siapa lagi yang pernah lihat? Oke, dia. Siapa? Octavia. Kami pernah membersihkan halaman rumah. Oke, pernah membersihkan halaman rumah. Siapa lagi yang pernah lihat gotong royong kerja bakti? Oke. Ulang. Saya pernah lihat ikut bekerja bakti di sekolah waktu menanam pohon di sekolah yang terdiri dari guru dan siswa. Oke, jadi pernah kerja bakti di sekolah. Oke, Ibu mau tanya lagi. Kira-kira siapa yang terlibat waktu kalian bekerja kerja bakti itu? Divo. Di sekolah. Guru dan murid. Guru dan murid. Oke, yang tadi jawabnya di rumah. Kira-kira siapa yang terlibat? Ayah, ibu, dan anak-anak. Oke, ayah, ibu, dan anak-anak. Yang tadi menanam pohon, siapa-siapa yang terlibat? Saya Ibu. Oke, yuk silakan. Guru dan anak-anak. Guru dan anak-anak. Oke, kira-kira tadi kerja bakti itu kenapa penting dilakukan? Siapa yang bisa? Kenapa harus kerja bakti? Saya Ibu. Oke, Kak. Agar lingkungan bersih. Agar lingkungan kita bersih. Jadi kerja bakti itu merupakan contoh dari peranan lembaga sosial dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tadi ada yang bilang bersihkan halaman, menanam pohon. Ada sumber daya alamnya toh? Apa? Berupa pohon. Baik, jadi hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi kalian akan belajar lebih banyak tentang peranan dari masing-masing lembaga sosial itu. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok dan presentasi, murid mampu menganalisis peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat. Baik, sudah siap untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap, jadi Ibu mau tanya, kenapa sih kita harus belajar materi hari ini? Kira-kira pentingkah tidak materi hari ini? Ada manfaatnya tidak? Oke, manfaatnya apa buat kalian sendiri? Indra? Memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan alam. Oke, jadi dengan belajar materi hari ini, Jindra bisa memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Oke, jadi selain manfaat yang sudah disampaikan oleh Jindra, ada manfaat lain. Ada manfaat lain ketika kita mempelajari materi hari ini, yaitu yang pertama itu adalah kita jadi tahu setelah proses pembelajaran hari ini kalian jadi tahu peran dari
masing-masing lembaga sosial itu toh seperti apa? Keluarga, sekolah. Jadi kalian tahu dia punya peranan apa dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, jadi setelah kalian belajar materi hari ini, kalian bisa belajar bekerja sama. Bekerja sama lewat apa tadi? Kegiatan gotong royong. Jadi bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ada manfaat kalian mempelajari hari ini. Yang berikut, manfaat yang ketiga yaitu kalian belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Karena setiap orang atau setiap lembaga itu punya peranannya masing-masing. Ibu kasih contoh kalau di sekolah itu apa? Mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang berikut, kalian manfaat yang kelima itu kalian bisa menjadi generasi muda yang sadar lingkungan. Jadi setelah kalian belajar materi hari ini, kalian bisa memberikan contoh yang baik bagi keluarga dan teman-teman di sekitar kita. Baik, jadi itu adalah manfaat kalian mempelajari materi hari ini. Baik, jadi hari ini kita akan belajar menggunakan satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ada masalah yang Ibu tampilkan, kemudian kalian secara berkelompok itu mendiskusikan kira-kira masalah apa dan solusi apa untuk mengatasi masalah itu. Jadi itu metode pembelajaran kita. Jadi Ibu harap selama proses pembelajaran Ibu minta supaya kalian semua terlibat aktif. Kenapa? Karena akan ada penilaian. Penilaian itu ada banyak, ada penilaian sikap. Jadi sikapnya kalian selama pelajaran juga dinilai. Kemudian kalian punya kemampuan untuk presentasi di depan juga dinilai. Jadi kerjasama kalian selama di dalam kelompok itu juga dinilai. Jadi selama kegiatan diskusi Ibu harap semua harus terlibat aktif. Bisa kan tidak ini? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Ibu harap semangat kalian ini bisa ada sampai di akhir pelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang silakan Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan kalian catat baik-baik masalah-masalah yang kalian temukan dalam video dan peran dari masing-masing lembaga sosial, karena setelah itu Ibu akan bertanya. Bisa toh? Bisa. Jadi sediakan alat tulisnya dan dengarkan baik-baik video di depan, catat hal-hal penting, karena setelah ini kita akan bertanya jawab terkait dengan video yang ditampilkan. Saudara, musim kemarau panjang mulai dirasakan di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto, Timur Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Warga terpaksa ambil menggunakan jerigen untuk mendapatkan air bersih. Kemarau panjang membuat warga Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kesulitan air bersih. Di tempat penampungan air, sejumlah jerigen milik warga pun menumpuk untuk mendapatkan air bersih. Ada juga yang menjual air dengan harga Rp50.000 per tangki, kapasitas 2.500 liter. Bila sumber air mulai berkurang, mereka mengambil air di sumber mata air lainnya. Mata air di sini ada berapa wadah? Ada 3. Tiga. Ya. Di mana-mana? Di atas sana, di dekat kosan, di pos dekat sana. Kalau air ini biasa orang semua di sini pakai atau kamu sendiri bisa? Banyak kami sini paksa. Hingga kini, upaya pemerintah setempat untuk mengatasi krisis air bersih masih terus dilakukan.
selain mengandalkan sumber mata air. Apa yang ditemukan kurang lebih 70-80% sudah bisa diakhiri oleh pipa-pipa transmisi dan pipa-pipa distribusi kami, sehingga untuk mengantisipasi itu kami yakin dan percaya 70-80% itu bisa. Warga berharap pemerintah setempat tidak cuma mengimbau agar warga mengirim air bersih, tapi sungguh-sungguh memberikan jalan keluar dari krisis air ini. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Oke, semua sudah nonton videonya ya? Sudah. Oke, kira-kira dari video tadi, masalah utama apa yang dialami oleh masyarakat dalam video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Dea. Krisis air bersih. Masalah krisis air Bersih. Oke, ada yang mau menambahkan lagi masalah apa? Ivo. Krisis air bersih. Tadi dia bilang krisis air bersih. Masalah apa lagi? Warga kesulitan ke tidak? Sudah. Kesulitan untuk apa? Mendapatkan air bersih. Mendapatkan air bersih. Oke, dari video tadi kira-kira sumber daya alam apa yang menjadi persoalan dalam video tadi? Reno, silakan. Sumber daya alam berupa air bersih. Sumber daya alam berupa air bersih. Oke, kita dulu untuk teman yang sudah menjawab. Baik, jadi sumber daya alam yang menjadi persoalan di video tadi adalah air bersih. Oke, kira-kira dari video tadi, menurut pengamatan kalian dari video tadi, kira-kira lembaga sosial apa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah krisis air itu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Angsi. Lembaga agama. Lembaga agama. Oke, selain lembaga agama, kira-kira lembaga yang paling bertanggung jawab itu lembaga apa? Oke, lembaga pemerintah. Atau lembaga apa? Politik. Tekan dulu untuk Jindra. Oke, alasannya apa? Yang paling bertanggung jawab itu lembaga pemerintah. Nelly. Karena hanya lembaga politik yang mempunyai uang dan alat. Lembaga politik juga bisa melarang perusahaan sumber air. Baik, jadi kenapa lembaga politik yang paling penting? Karena lembaga politiklah yang punya apa? Uang dan alat. Kemudian lembaga politik juga bisa mengeluarkan apa? Aturan untuk apa? Untuk menghemat air bersih. Untuk apa? Merusak sumber air. Oke, kira-kira dari lembaga politik tadi masih ada lembaga lain yang bisa membantu menangani krisis ini, karena kalau hanya lembaga pemerintah saja itu belum bagus ya, harus ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Kira-kira lembaga apa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi itu? Yuyun. Lembaga ekonomi seperti membantu mengirimkan air bersih atau cukup tangki dengan harga yang wajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah jawab. Jadi lembaga yang lain itu adalah lembaga ekonomi. Tadi di dalam video itu sudah dijelaskan toh kalau ada yang menjual air dengan harga mahal. Maka lembaga yang bisa berperan untuk mengatasi krisis air itu adalah lembaga ekonomi. Dengan cara apa? Mengirimkan air dengan harga yang lebih wajar, harga yang lebih murah. Oke, selain lembaga ekonomi, lembaga apa lagi yang bisa mengatasi masalah itu? Ibu. Oke. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Kenapa lembaga keluarga bisa mengatasi masalah itu? Keluarga dapat mengajarkan kepada anggota keluarganya untuk menghemat air bersih setiap hari. Baik, tepuk tangan dulu untuk Oka. Baik, jadi lembaga keluarga bisa mengajarkan anak-anak untuk menghemat air. Kalau kita hemat dengan cara apa? Biasa di rumah orang tua bilang apa? Kasih mati keran setelah digunakan. Itu salah satu
satu cara kalian untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Betul ke tidak? Betul. Oke, selain kasih mati keran, apa lagi di rumah? Contoh yang lain di rumah. Selain air. Oke. Selain air apa? Apa? Tidak ada yang bisa menjawab? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kalau kalian buang sampah sembarangan, maka apa yang sebenarnya apa yang menjadi tercemar? Kita tahu untuk Yuyun. Baik, jadi itu peran lembaga keluarga. Oke, selain lembaga keluarga, lembaga apa lagi yang bisa mengatasi masalah itu? Jindra. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Oke, dengan cara apa Jindra? Dengan cara mengajak murid di sekolah untuk menjaga lingkungan dan sumber air. Dengan cara mengajarkan anak untuk apa? Menjaga lingkungan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menjaga sumber air, otomatis krisis air itu tidak akan terjadi. Oke, tadi lembaga keluarga sudah, lembaga ekonomi sudah, lembaga politik sudah, lembaga keluarga sudah. Hanya satu lembaga yang belum tahu. Ada lembaga apa lagi? Kira-kira yang bisa mengatasi masalah air bersih itu? Oke, Angsi. Lembaga agama. Oke, kenapa lembaga agama? Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan warga untuk menjaga ciptaan Tuhan yang lain dan mengajak warga peduli terhadap air bersih. Oke, dengan cara mengajak warga untuk peduli terhadap air bersih. Apa? Menjaga ciptaan yang lain. Waktu di gereja pasti Romo selalu khotbah toh? Ya. Menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Karena semua sumber daya alam itu merupakan ciptaan Tuhan. Maka kita sebagai sesama ciptaan Tuhan harus saling menghargai. Baik, jadi itu tadi peran dari masing-masing lembaga sosial itu. Baik, kira-kira dari peranan masing-masing, tadi sudah disebutkan peran masing-masing. Apa akibatnya jika semua lembaga yang tadi kalian sebutkan itu tidak menjalankan perannya dengan baik? Akibatnya apa? Oke, masyarakat kesulitan air bersih. Oke, ada akibat yang lain? Marcella. Bisa muncul konflik antar warga. Oke, Marcella bilang bisa muncul konflik antar warga. Kenapa? Karena kalau air bersihnya sedikit, banyak yang antri toh. Ya. Kalau dia antri, ada yang sudah antri lama-lama, yang baru datang di duluan, akhirnya muncul konflik. Baik, masalah apa lagi selain muncul konflik? Masalah apa lagi kira-kira yang terjadi kalau lembaga sosial itu tidak menjalankan perannya dengan baik? Apa? Kita kesulitan air bersih. Maka kita kesulitan air bersih. Oke, kira-kira dari semua masalah itu, kira-kira tindakan apa yang kalian lakukan sebagai siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga sumber airnya tetap bersih? Ada tindakan apa? Tifa? Cara menghemat air bersih. Menghemat air bersih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tifa. Baik, itu tindakannya apa ya? Kalau kita hemat, maka pasokan air bersihnya tetap ada. Baik, jadi itu masalah yang pertanyaan berkaitan dengan video. Sekarang dari pertanyaan-pertanyaan ini, penjelasan Ibu, kalian sudah paham belum tentang materi hari ini? Sudah. Jadi kalau karena kalian sudah paham, sekarang waktunya kita untuk diskusi kelompok. Jadi silakan lihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1 itu atas nama Cecilia, Dominikus, Opi, Ansila, dan Julio. Kelompok 2 Octavia, Marcella, Dorothea, Gusti, dan Joshua.
Kelompok 3 Lestianti, Cecilia, Renaldi dan Antonius. Yang kelompok 4 Yohana, Arden, Frans dan Cornelia. Oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Oke, Ibu akan membagikan kalian NKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, jadi coba perhatikan dulu petunjuk yang ada di NKPD. Jadi silakan kalian secara berkelompok melihat petunjuk yang ada di NKPD itu. Kemudian diskusikan soal-soal yang ada di dalam NKPD itu. Ibu harap selama proses diskusi itu semua terlibat aktif karena akan ada penilaian. Bisa toh? Kemudian kalau ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan ke gurunya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Waktu kalian untuk berdiskusi itu 15 menit ya. Jadi Ibu harap kita harus komitmen dengan waktu sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Silakan berdiskusi. Jangan lupa tulis nama kelompok dulu. Nama kelompoknya ditulis dulu. Nama anggotanya. Ada soal yang kurang jelas. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Iya. Oke. Baca baik-baik studi kasusnya, kemudian jawablah soal-soal yang ada itu secara berkelompok. Nah, baca dan pahami baik-baik ya, sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Mana kamu tulis? Baca baik-baik ya.
Yang bertugas untuk maju di depan itu ditunggu ya, ya. Ya.
lagi ya. Waktu kalian berdiskusi tinggal 4 menit lagi.
Bagaimana? Diskon? Oke anak-anak, waktu untuk diskusi sudah selesai. Jadi kita harus konsisten dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, toh? Ya. Harus tepat waktu. Oke. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok, ya. Untuk itu, dipersilakan kelompok 1 untuk maju. Kita kasih, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, perhatikan baik-baik. Jadi ketika kita menyampaikan hasil diskusi kita di depan itu harus pelan-pelan sehingga teman yang mendengar juga bisa mendengar hasilnya dengan baik. Bisa toh? Bisa dan tidak? Bisa. Kelompok 1 presentasi, kelompok 3 menanggapi. Oke, kepada kelompok 1 disilakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru yang mengasuh mata pelajaran IPS dan yang saya kasih teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Para pemateri, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa masalah utama yang terjadi di RT 5? Jawab. Masalah utama yang terjadi di RT 5 adalah penumpukan dan pembuangan sampah yang tidak teratur. 2. Lembaga sosial apa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Jawab. Lembaga sosial yang terlibat dalam masalah yang terjadi di RT 5 adalah lembaga keluarga, lembaga sekolah, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah desa. 3. Bagaimana peran masing-masing lembaga sosial dalam membantu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam? Jawab. A. Lembaga keluarga. Keluarga mengajarkan anak-anak pentingnya hidup bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. B. Lembaga sekolah. Sekolah mengadakan program kebersihan lingkungan sekolah seperti Jumat bersih dan lomba antar kelas. C. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi menyediakan tempat sampah di depan tokonya dan tidak lagi menggunakan bahan plastik. D. Lembaga pemerintah desa. Pemerintah desa menyediakan truk pengangkut sampah dan menyiapkan tempat pembuangan sementara serta mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan dampak sampah bagi lingkungan. 4. Apa yang bisa terjadi jika semua lembaga sosial tidak menjalankan perannya? Jawab. Jika semua lembaga sosial tidak menjalankan perannya, maka lingkungan akan menjadi semakin kotor dan berbahaya bagi kesehatan dan bisa menimbulkan penyakit dan bau tidak sedap serta membuat warga tidak nyaman. 5. Tindakan nyata apa yang bisa kalian lakukan sehari-hari untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di desa Asmundea? Jawab dengan cara 1. Tidak membuang sampah di jalan atau di sekitar rumah. 2. Mengikuti kegiatan kerja bakti dan menjaga kebersihan sekolah. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk membacakan hasil diskusi untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Menurut kelompok kami, tindakan nyata yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tentang menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar setiap hari dan menjadi contoh bagi teman-teman untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.
ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi tanggapan masukan dari kelompok lain itu diingat baik-baik sehingga untuk presentasi ke depannya itu lebih maksimal lagi. Yang berikut kelompok 2 silakan maju ke depan. Baik, jadi kalau kelompok 2 maju berarti yang memberikan tanggapan itu adalah kelompok 4. Kelompok 2 disilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru yang mengajar mata pelajaran IPS dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami pada pemateri disertai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa masalah utama yang terjadi dari kelima? Jawab, masalah utama yang terjadi dari kelima adalah penumpukan sampah organik dan non-organik di sekitar rumah dan jalan raya. 2. Lembaga sosial apa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Jawab, lembaga keluarga, lembaga sekolah, lembaga ekonomi, lembaga pemerintah desa. 3. Bagaimana peran masing-masing lembaga sosial membantu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam? Jawab, lembaga keluarga menanam nilai kebersihan pada anak-anak, ikut kerja bakti, serta mengajarkan cara memilah sampah di rumah agar dapat dimanfaatkan kembali seperti membuat kompas dari sampah organik. D. Lembaga sekolah. Guru dan siswa membersihkan lingkungan sekolah, membuat poster ajarkan menjadi kebersihan dan menunjukkan kesadaran pentingnya mengolah sampah dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. C. Lembaga ekonomi. Memilih warung dan mengurangi penggunaan plastik, pakai menyediakan tempat sampah di sekitar usaha mereka dan memanfaatkan sisa makanan menjadi kompas atau makanan ternak agar tidak mencemari lingkungan. D. Lembaga pemerintah desa. Menyediakan sampah untuk membuang sampah ke TPA, membuat aturan dan sosialisasi tentang pengolahan sampah serta mendukung kegiatan kerja bakti agar lingkungan tetap bersih dan sehat. 4. Apa yang bisa terjadi jika semua lembaga sosial tidak menjalankan peranannya? Jawab, jika semua lembaga sosial tidak menjalankan peranannya, sampah akan semakin menumpuk, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, banyak warga terkena penyakit, serta sumber daya seperti tanah dan air akan tercemar. 5. Tindakan nyata apa yang bisa kalian lakukan sehari-hari untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Asia? Jawab, 1. Memilih sampah organik dan non-organik di rumah dan di sekitar. 2. Mengajak teman dan keluarga untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. 3. Mengurangi penggunaan plastik serta sekali pakai dan membawa botol minum sendiri. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Ada pertanyaan? Ada. Kepada kelompok 4 disilakan. Pada kelompok kami mengumpulkan mimpi nomor 5, menjalankan membuang sampah dan ikut kerja bakti dan kegiatan kebersihan yang diadakan di lingkungan sekitar. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Kami tidak akan melakukan kesalahan ini lagi pada presentasi selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sekian dan terima kasih. Baik, tentang kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, jadi tadi ada tanggapan dari kelompok 4. Ada beberapa tindakan lagi menurut kelompok mereka yang harus dimasukkan lagi ke dalam
diskusi kelompoknya mereka. Baik, yang berikut kelompok 3. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Dengan berhormat Ibu Guru yang Mengamat Pelajaran IPS dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas waktu ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri diserahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompok. 1. Apa masalah utama yang terjadi di RT 5? Jawab. Masalah utama yang terjadi di RT 5 adalah penanganan sampah yang kurang baik. Banyak warga yang masih buang sampah sembarangan atau di depan rumah. Akibatnya lingkungan menjadi kotor, berbau tidak enak dan menyebabkan masalah kesehatan seperti gatal-gatal dan sakit perut pada beberapa hari. 2. Lembaga sosial mana saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Jawab. Lembaga-lembaga yang terlibat yaitu lembaga keluarga, lembaga sekolah atau pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah desa atau polisi. 3. Bagaimana peran masing-masing lembaga sosial membantu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam? Jawab. A. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan dengan menanamkan kebiasaan hidup bersih seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengajak anak-anak untuk memanfaatkan kembali barang bekas, misalkan botol bekas dijadikan pot bunga. B. Lembaga sekolah. Lembaga sekolah mengajarkan siswa cara menjaga lingkungan melalui kegiatan seperti pijat kelas, kerja bakti, dan lomba kebersihan. Guru juga memberi contoh nyata pentingnya menjaga sumber daya alam agar tetap lestari. C. Lembaga ekonomi. Para pedagang dan pemilik toko ikut menjaga kebersihan di sekitar tempat usahanya, mengurangi plastik, serta mendaur ulang sisa-sisa bahan jualan agar tidak mencemari lingkungan. D. Lembaga pemerintah desa. Lembaga pemerintah desa membantu menyediakan fasilitas pengangkut sampah, mengatur jadwal pengumpulan sampah, dan mengajak masyarakat mengikuti sosialisasi tentang cara mengolah sampah dengan baik. 4. Apa yang bisa terjadi jika semua lembaga sosial tidak menjalankan perannya? Jawab. Jika lembaga sosial tidak menjalankan perannya, maka sampah akan menumpuk, menyebabkan pencemaran lingkungan, timbulnya penyakit, dan kualitas sumber daya alam seperti air tanah akan menurun. Selain itu, masyarakat akan terbiasa tidak bersih dan tidak peduli terhadap lingkungan. 5. Tindakan nyata apa yang bisa kalian lakukan sehari-hari untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Desa Asmanulea? Jawab. Tindakan nyata yang kami lakukan dalam melestarikan lingkungan yaitu 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga atau sekolah. 2. Mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri. 3. Menjadi contoh bagi teman-teman untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3 bahwa tindakan nyata bukan hanya mengikuti kerja bakti bersama warga atau sekolah, tetapi juga tidak membuang sampah di jalan atau di sekitar rumah. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menanggapi hasil diskusi kelompok kami.
kami akan memberi kesalahan ini pada presentasi selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan kembali ke tempat. Baik, kelompok yang berikut, kelompok 4. Pada kelompok 4 disilakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mendapatkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pengisi materi, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa masalah utama yang terjadi di RT 5? Masalah utama yang terjadi di RT 5 adalah penumpukan sampah di tangga karena warga belum disiplin dalam membuang sampah seperti plastik, sisa makanan dan kertas berserakan di lingkungan akan terjadi kotor. 2. Lembaga sosial apa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Jawab. Lembaga keluarga, lembaga sekolah, lembaga ekonomi, lembaga pemerintah desa. 3. Bagaimana peran masing-masing lembaga sosial membantu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam? A. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan mendidik anak-anak agar membuang sampah pada tempatnya. Mereka juga mengajarkan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. B. Lembaga sekolah. Lembaga sekolah mengajak guru dan siswa untuk membersihkan halaman sekolah dan ikut menjaga lingkungan sekitar. Pemanfaatan sampah seperti membuat kerajinan dari bahan bekas dan mendukung program sekolah hijau. C. Lembaga ekonomi. Para pelaku usaha di sekitar RT 5 menjaga kebersihan tempat usahanya dan mulai mengurangi penggunaan plastik. Ada juga yang mengumpulkan botol bekas untuk dijual kembali, membantu keluarga sekaligus mengurangi sampah. D. Lembaga pemerintah desa. Lembaga pemerintah desa menyediakan truk sampah, membuat aturan kebersihan lingkungan dan mengadakan penguluhan tentang pengolahan sampah agar warga lebih peduli menjaga kelestarian lingkungan. 4. Apa yang bisa terjadi jika semua lembaga sosial tidak menjalankan perannya? Jawab. Lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat, timbul penyakit diare atau batuk dan sumber daya alam akan rusak karena banyak sampah mencemari tanah dan air. 5. Tindakan nyata apa yang bisa kalian lakukan sehari-hari untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Asia? Jawab. Memilah sampah di rumah organik dan non-organik. 2. Mengajar teman untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Tidak membakar sampah sembarangan agar udara tetap bersih. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada. Kepada kelompok. Menurut kelompok kami, kelompok 4 perlu menambahkan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membawa botol minuman sendiri pada pembeli. Yang menerima tanggapan dari kelompok 3. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, jadi semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, untuk perhatikan, jadi masalah utama yang terjadi itu adalah penumpukan sampah. Kemudian lembaga sosial yang terlibat itu lembaga apa? Lembaga ekonomi banyak kan? Lembaga pemerintah, pendidikan, keluarga, dan lembaga ekonomi dengan perannya masing-masing. Jadi ada peran di situ lembaga keluarga itu. Contohnya
ikut kerja bakti di RT kemudian di lembaga sekolah juga guru dan siswa SMP Negeri Asma Jaya juga membantu untuk kerja bakti di SMP RT 5 ya. Jadi itu bagian dari peran lembaga sekolah atau pendidikan. Kemudian tadi lembaga ekonomi itu terlihat dari mereka mengolah sampah itu toh. Ada yang menjadi pupuk. Jadi ibu mau kasih jelaskan sedikit. Tadi kebanyakan ibu dengar itu pupuk kompas. Yang benar adalah pupuk apa? Pupuk kompos. Jadi tadi ibu dengar banyak yang bilang kompas. Baik, jadi itu lembaga ekonomi. Kemudian lembaga pemerintah tadi itu mereka menyediakan truk untuk mengangkat sampah ke tempat penyimpanan sampah yang terakhir. Kemudian apa yang terjadi jika semua lembaga tidak menjalankan perannya dengan baik? Pasti lingkungannya tetap kotor. Kalau sudah kotor maka akan timbul penyakit. Oke. Kemudian tadi tindakan nyata itu semuanya betul. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok dulu. Oke, masih semangat toh? Masih. Biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ibu. Oke, Jindra, silakan. Dengan mempelajari materi hari ini,
kami bisa mengetahui peranan dari masing-masing lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, tepuk untuk Dinda dulu. Baik, siapa lagi yang mau mengusulkan? Oke, Ansila, silakan. Dengan mempelajari materi hari ini, kami mampu menganalisis peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat. Baik, jadi kebanyakan memahami materi hari ini. Paham betul, toh? Betul. Oke, kalau paham betul, sebelum itu Ibu mau kasih apresiasi dulu untuk kelompok yang sudah tampil. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita akan evaluasi. Jadi evaluasi ini tujuannya untuk menguji kembali pemahaman kalian selama proses pembelajaran tadi. Jadi silakan siapkan kertas dan alat tulisnya. Oke, di sini ada soal 5 nomor yang harus kalian jawab. Silakan perhatikan. Soalnya ada di papan depan. Silakan kerjakan masing-masing ya. Waktunya 5 menit untuk kalian mengerjakan soalnya. Jadi baca dan pahami soalnya dulu baru dijawab. Jadi tulis jawabannya tadi, jangan lupa nama dan kelasnya. Benar. Oke, sisa 1 menit ya. Perhatikan baik-baik. Dipahami soalnya dulu baru dijawab ya. Tidak salah.
selesai, silakan kumpul. Semua sudah kumpul? Sudah. Oke, kalau semua sudah kumpul, sekarang kita refleksi. Kita melakukan refleksi. Jadi, silakan perhatikan di depan. Ada 2 pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Jadi 2 pertanyaan itu silakan dijawab di kertas dan sebentar dibacakan. Baik, yang sudah silakan kumpul. Dikumpul di depan di refleksi. Masih ada yang belum kumpul? Semua sudah kumpul? Sudah. Oke, jadi terima kasih. Untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang
sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi pesan ibu pulang sampai rumah cari contoh-contoh apa kira-kira peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, kemudian baca kembali bahan ajar yang sudah dikasih, cari dari internet, sehingga ketika minggu depan kita pertemuan di sekolah kalian sudah punya pengetahuan awal tentang materi yang akan kita pelajari pada hari itu. Bisa toh? Bisa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Yang bertugas silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami berikan kepada hadiratmu, kami berkat dan lindunganmu, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran ini dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar jangan beristirahat, kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami tukarkan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah berpartisipasi selama kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir dan berakhir dengan baik. Kita dulu semua. Jadi sampai ketemu di pertemuan kita di minggu berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Guru.